Hai, selamat datang di Kaktus IDN dan di video kali ini gue bakalan lanjut bahas alur cerita dari anime Mobuseka. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton silahkan nonton dulu biar kalian paham tentang alurnya. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita lanjutkan di sebuah ruangan tempat rehabilitasi Noel. Ya, semenjak dibawa ke rumah orang tua Leon, Noel secara rutin sudah memulai proses penyembuhannya. Di dalam ruangan itu tidak hanya ada Noel tetapi juga ada Olivia dan Colin. Namun berbeda dari biasanya, Olivia kali ini mencoba untuk menyuruh Colin pergi dari ruangan. Akan tetapi Colin ternyata menolak Olivia karena Colin merasa bahwa dia harus melihat pengobatan Noel sampai selesai. Nampaknya Colin di sini sudah mulai menyadari tentang perasaannya, di mana Colin telah jatuh cinta kepada Noel. Ya, melihat sikap Colin ini, Olivia pun hanya bisa menatap dengan pasrah. Hingga akhirnya Leon dan Angelica pun datang ke ruangan. Biasanya Leon tidak pernah datang untuk melihat rehabilitasi Noel karena sejak awal Noel sudah menyuruh Leon untuk tidak mengawasi rehabilitasinya. Akan tetapi khusus untuk hari ini Noel ternyata menyuruh Leon untuk datang. Alasannya karena Noel ingin menunjukkan bahwa dia sudah mulai bisa berjalan lagi. Melihat perkembangan Noel, Leon tentu saja menjadi merasa senang akan hal ini. Dan Noel yang bergembira juga tanpa berpikir panjang langsung melompat dan memeluk Leon. Yang mana tentu saja hal itu membuat Colin menjadi nampak cukup terkejut. Kasihan Colin. Ya, melihat keterkejutan Colin, Olivia dan Angelica tentu saja menjadi merasa bersalah. Akan tetapi, belum sempat mereka mengatakan apapun, Colin ternyata sudah mulai berlari sambil menaraki Leon sebagai orang yang bodoh. Tujuan Colin pergi adalah kamarnya sendiri, dan Colin juga langsung mengurung diri tak lama setelah dia memasuki kamarnya. Melihat tingkah Colin ini, Leon yang tidak peka tentu saja merasa kebingungan. Dan dengan kepanikannya, Leon terus mencoba untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun hal itu tidak ditanggapi oleh adiknya Colin. Ya, keributan di rumah Leon akhirnya pun dimulai. Dan hal itu kemudian diperparah dengan Finlay yang mengatakan bahwa Leon terlalu memanjakan Colin dibanding dirinya. Namun bukannya berpikir dengan tenang, Leon malah mengucapkan bahwa dia membenci adik perempuan. Dan lalu karena keributan tidak lekas mereda, keluarga Leon selain Colin akhirnya pun membuat sebuah pertemuan keluarga. Akan tetapi berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Leon, keluarganya ternyata malah sibuk sendiri-sendiri. Seperti Nick yang membaca surat dari Dorothea, hingga Finlay yang malah membahas tentang dia yang akan masuk ke akademi. Yang mana tentu saja sikap keluarga Leon itu membuat Leon menjadi merasa jengkel. Dan karena sudah tidak tahan lagi, sambil memukul meja, Leon pun menyuruh keluarganya untuk memikirkan masalah Colin ini. Mendengar keluhan Leon, Nick dan Jenna ternyata malah menjadi marah. Bagi Nick, menulis surat untuk Dorothea jauh lebih penting untuk dirinya. Sementara untuk Jenna, dia malah ingin untuk dikenalkan dengan seorang bangsawan. Yang mana hal itu kemudian ditanggapi oleh Luxion bahwa dia bisa mengenalkan seseorang dengan Jenna. Dan orang itu mungkin akan cocok dengan dirinya. Yang mana tak lain, orang yang ingin dikenalkan Luxion adalah Raja Roland. Mendengar nama Raja, Jenna tentu saja menjadi tampak terkejut. Dan kemudian obrolan keluarga Leon terus saja berjalan tanpa menemukan solusi untuk masalah Leon ini. Dan lalu cerita kemudian berpindah tepat di depan kamar Colin. Merasa khawatir, Angelica dan Olivia mencoba untuk pergi menghibur Colin. Pada awalnya perkataan mereka berdua masih saja tidak ada respon. Namun setelah membicarakan beberapa hal mengenai Leon dan Noel, Colin pun akhirnya mulai membukakan pintu kamarnya. Dan setelah duduk bersama dengan raut wajah sedih, Colin pun kemudian mulai menceritakan tentang isi perasaannya, di mana Noel ternyata adalah cinta pertamanya.
Mendengar curhatan Colin, baik Olivia dan Angelica terus mencoba untuk menghibur Colin saat ini. Bahkan mereka entah mengapa malah memberikan permen untuk menghibur Colin saat ini. Yah, ini adalah patah hati pertama bagi Colin. Dan di dalam pembicaraan mereka, Colin juga bertanya apakah Angelica dan Olivia pernah juga mengalami patah hati. Yang kemudian hal itu dijawab Angelica bahwa dia pernah mengalaminya. Sementara untuk Olivia, dia menjawab bahwa dia tidak pernah mengalaminya. Karena bagi Olivia, Leon adalah cinta pertamanya. Ya, untuk selanjutnya, Colin kemudian bertanya tentang beberapa saran dari mereka berdua. Akan tetapi, Colin malah berakhir terjebak dengan mendengarkan cerita asmara Angelica dan Olivia. Kemudian cerita berpindah ke dalam ruang tamu lagi, di mana saat ini Leon benar-benar terlihat nampak depresi. Ya, penyebabnya tentu saja adalah karena dia dibenci oleh adiknya Colin. Namun terlepas dari itu, Angelica dan Olivia lebih khawatir dengan perkataan Leon sebelumnya, di mana Leon secara tegas mengatakan bahwa dia membenci adik perempuan. Memikirkan ini, Olivia dan Angelica yang khawatir kemudian mulai memikirkan cara untuk menghilangkan kebencian Leon kepada adik perempuannya. Dan di saat yang bersamaan, Luxion yang tiba-tiba muncul akhirnya memberikan sebuah ide untuk mereka berdua. Nah, ide itu adalah melakukan cosplay sambil mengenakan Oni-chan kepada Leon. Pada awalnya, mereka berdua nampak terlihat ragu satu sama lain. Akan tetapi, karena terhasut oleh Luxion, mereka berdua pun berakhir dengan menuruti rencana Luxion ini. Apa yang dipakai oleh mereka berdua adalah cosplay pelayan dengan telinga binatang. Dan setelah membantu Angelica dan Olivia berganti pakaian, Cordelia yang ikut membantu rencana ini kemudian mulai pergi untuk memanggil Leon. Sebenarnya, baik Olivia dan Angelica masih ragu apakah Leon menyukai hal seperti ini. Akan tetapi, Luxion masih meyakinkan bahwa Leon pasti akan menyukainya. Dan tentu saja setelah beberapa saat, Leon pun akhirnya sudah tiba di ruangan mereka. Dan di saat Leon membuka pintu dengan pose yang imut, Olivia dan Angelica langsung menyapa Leon dengan sebutan Oni-chan. Tidak hanya sampai di sana, Angelica ternyata juga memeluk Leon sambil menggoda untuk bermain bersama. Ya, tentu saja perbuatan mereka berdua telah membuat Leon menjadi terdiam membeku. Kaum jomblo nyimak aja. Ya, karena mendapati situasi ini, Leon yang terdiam akhirnya pun mulai jatuh berlutut. Dan sambil menangis, Leon pun akhirnya sadar tentang alasan kebenciannya terhadap adik perempuan, di mana Leon ternyata tidak membenci adik perempuan yang lucu. Melihat Leon yang menjadi lebih baik, baik Olivia maupun Angelica akhirnya pun menjadi nampak lega. Sementara Leon yang sudah paham dengan situasi ini langsung menyuruh Luxion untuk segera muncul. Karena Leon yakin bahwa Luxion lah yang telah menyiapkan semua ini. Selain itu, Leon juga menegur Luxion mengapa dia telah berbohong tentang Leon menyukai cosplay. Yang lalu, hal itu kemudian dijawab Luxion bahwa dia hanya mencoba untuk bercanda. Akan tetapi, Olivia dan Angelica ternyata malah serius akan hal ini. Dan sebagai ucapan permintaan maaf Luxion ternyata sudah mengambil foto penampilan cosplay Angelica dan Olivia. Mendengar telah tertipu, ekspresi kosong pun langsung nampak pada wajah Olivia dan Angelica. Dan tanpa memperdulikan penampilan cosplay mereka lagi, Olivia dan Angelica pun langsung mengejar Luxion yang keluar dari kamar. Kemudian cerita berpindah tak lama setelah kejadian itu, di mana Leon saat ini sedang membagi foto dengan Cordelia yang sangat menyukai Angelica. Biasanya Cordelia akan selalu bersikap dingin kepada Leon. Akan tetapi jika membahas tentang Angelica, Cordelia pun menjadi berubah nampak antusias. Bahkan Cordelia juga mulai bercerita tentang kehidupan masa lalu Angelica. Kemudian cerita berpindah ke hari di mana Dorothea akan datang berkunjung. Mendapati ini, keluarga Leon pun langsung sibuk untuk melakukan sambutan. Akan tetapi sampai saat ini Colin masih saja belum berbicara dengan Leon. Sebenarnya sejak berbicara dengan Olivia dan Angelica, Colin sudah berniat untuk meminta maaf kepada Leon. Meskipun hal itu akhirnya berakhir dengan Colin yang masih menghindar di saat bertemu dengan Leon. Memikirkan masalah ini, Colin yang merasa bingung akhirnya pun mulai duduk sambil terus berpikir. Hingga akhirnya dia melihat orang tuanya yang nampak akan pergi dari mansion.
Melihat ini, Colin pun langsung bertanya tentang kemana mereka berdua akan pergi. Padahal tamu mereka Dorothea baru saja datang ke rumah. Mendengar itu, orang tuanya pun menjawab bahwa itu akan menjadi urusan anak mereka Nick. Sementara untuk mereka, karena mereka sudah berbaikan, ayah dan ibu Colin berniat untuk berjalan-jalan mengelilingi kota bersama. Ya, bisa dibilang kencan lah. Nah, setelah orang tuanya pergi, Colin kemudian memutuskan untuk kembali ke mansion lagi. Dan kali ini tanpa disengaja, Colin malah mendengar obrolan dari kedua saudara perempuannya, di mana baik Jenna maupun Finlay saat ini sedang mengeluh karena ada bangsawan kelas atas di rumah mereka. Bagi Jenna, cukup wajar bagi Leon untuk mendapatkan Angelica. Tetapi untuk Nick, ini adalah sesuatu yang bisa dibilang cukuplah langka. Keluarga Leon adalah keluarga baron biasa, sementara Dorothea berasal dari sebuah keluarga dengan pangkat Earl, di mana secara status tentu saja bagaikan langit dan bumi. Terlebih, ternyata Dorothea memutuskan akan tinggal di rumah keluarga Leon setelah menikah. Yang mana hal itu tentu saja membuat Jenna menjadi cukup ketakutan. Sebenarnya Finlay ataupun Colin yang menguping tidak begitu paham dengan perkataan Jenna. Akan tetapi melihat betapa takutnya Jenna, mereka pun mulai merasa takut juga. Namun entah mengapa pembicaraan mereka berdua kemudian berubah mencemooh Leon. Karena Leon memiliki sifat yang buruk dan juga memiliki 3 tunangan. Kemudian setelah mendengar perkataan kedua saudarinya, Colin pun memutuskan untuk pergi ke taman rumah. Namun di sana ternyata sudah ada Dorothea dan Nick yang sudah berduaan. Seperti biasa, mereka nampak terlihat canggung dan malu-malu dengan wajah merah cerah. Seperti pesan orang tuanya sebelumnya, Colin tidak berniat untuk mengganggu Nick dan Dorothea, di mana mereka berdua nampak saling memadu kasih sambil mengungkapkan perasaan cinta mereka. Ya, nampaknya Nick yang dulu ketakutan dengan Dorothea sudah mulai berubah total. Bahkan Nick sempat mengatakan bahwa Dorothea bisa menggunakan kalung anjingnya jika itu tidak di tempat umum. Yang mana hal itu kemudian ditanggapi Dorothea bahwa dia sudah tidak membutuhkan kalung itu lagi. Mendengar pembicaraan sepasang kekasih itu, Colin nampaknya sedikit merasa takut. Namun sebelum makan malam, Colin kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Nick di dalam kamarnya. Tujuan Colin adalah bertanya tentang apakah Nick akan menikah lagi setelah dia menikahi Dorothea. Mendengar pertanyaan adiknya, dengan sikap tenang Nick pun mulai menjawab pertanyaan adiknya. Di masa lalu, ayah mereka memang menikah dan memiliki 2 istri. Tetapi hal itu hanya untuk urusan keperluan kerajaan saja. Namun karena kerajaan sudah berubah, tidak ada keharusan untuk melakukan hal itu lagi. Dan sampai sekarang, Nick masih belum berpikir untuk menikah lagi setelah dia menikahi Dorothea. Kemudian cerita berpindah ketika makan malam berakhir. Mengakhiri makan malam mereka, Colin kemudian mulai meminta maaf kepada Leon. Sementara Leon yang mendengar permintaan maaf Colin juga ikut meminta maaf. Karena Leon tidak pernah menjelaskan semuanya sejak awal. Melihat ini, Angelica, Olivia, dan Noel pun nampak menjadi lega. Ya, dalam fase ini, Colin nampaknya juga sudah mengalami perubahan mental yang cukup bagus. Bahkan Colin juga memberikan saran supaya Leon menjaga ketiga tunangannya dengan baik. Mendengar perkataan Colin, Leon nampaknya terlihat agak cukup ragu. Namun ternyata Colin malah membandingkan Leon dengan tindakan Nick beberapa waktu yang lalu, di mana Nick dengan cukup berani menyatakan cintanya kepada Dorothea. Mendengar ini, Leon tentu saja tidak percaya bahwa Nick berani melakukan hal itu. Sementara untuk Olivia dan yang lainnya merasa cukup iri dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Nick. Terlebih, Colin juga menceritakan tentang janji Nick dan Dorothea yang akan terus mencintai meskipun mereka dilahirkan kembali. Bagi para gadis, hal itu terdengar begitu sangatlah romantis. Akan tetapi, bagi Leon yang merupakan reinkarnator, hal itu membuat dingin tulang belakangnya, mengingat kehidupan Marie yang jauh lebih buruk daripada kehidupan lamanya. Kemudian cerita kita pindah di kediaman Roseblade sepulang Dorothea menemui Nick. Sepulang dari rumah Nick, Dorothea nampaknya menjadi terlihat sangat bersemangat.
Melihat itu, Deirdre adiknya pun bertanya kepada kakaknya itu. Dan ternyata Dorothea bersemangat karena janji untuk saling mencintai meskipun mereka akan terlahir kembali. Karena bagi Dorothea, hal itu seperti rantai yang tidak dihubungkan secara fisik. Nampaknya Dorothea sangat serius dengan janji yang dia buat bersama nih. Dan Deirdre hanya bisa tersenyum saat melihat kebahagiaan kakaknya itu. Jomblo mah gitu, cuman senyum-senyum aja. Kemudian cerita berpindah lagi ketika hari di mana akademi akan dimulai lagi. Berbeda dari tahun sebelumnya, adik Leon Finley kini sudah ikut untuk memulai tahun pertamanya. Ya seperti biasa, Leon dan Finley tidak bisa akur selama di perjalanan. Dan Leon juga mulai mengkritik Finley yang ingin mendapatkan pangerannya di ibu kota kerajaan. Menanggapi perkataan Leon, Finley tentu saja menjadi cukup cemberut. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba ada rombongan bangsawan muda yang mencoba melewati Leon dan Finley yang saat ini mengantri untuk masuk ke dalam kapal. Bahkan tidak hanya itu, kumpulan bangsawan pria itu juga mengejek Finley sebagai wanita yang jelek. Yang mana hal itu kemudian membuat Finley menjadi terdiam bingung. Jika dalam kondisi bangsawan sebelum peperangan terjadi, tidak mungkin bagi para pria untuk melakukan hal ini. Namun sejak perang berakhir, semuanya kali ini sudah berubah. Bahkan tanpa sungkan, kelompok pria itu juga mulai merendahkan Finley karena berasal dari daerah pinggiran. Melihat perlakuan mereka, Leon pun kemudian memperingati para bangsawan itu. Akan tetapi bukannya mundur, mereka ternyata malah menyebut Leon sebagai anak petani. Dan meskipun Leon sudah menyebutkan gelarnya, para bangsawan muda masih bersikap sombong dan tidak percaya dengan perkataan Leon. Menanggapi ini dengan suara yang rendah dan tatapan datar, Leon sekali lagi memperingati mereka semua. Dan karena mereka merasa takut dengan tatapan milik Leon, mereka pun berakhir dengan terpaksa kembali ke belakang. Sementara Leon dan Finley akhirnya pun pergi untuk menaiki kapal mereka. Sebenarnya, jika Leon menggunakan nama dan gelarnya sejak awal, para bangsawan itu pasti akan mudah diatasi. Namun menurut Luxion, Leon pasti sudah memiliki rencana untuk balas dendam kepada para bangsawan muda itu setelah ini. Dan benar saja, Leon ternyata memang sudah berniat untuk mendatangi rumah keluarga mereka. Dan dengan memanfaatkan status miliknya, orang tua mereka pasti akan sadar dengan posisi mereka saat ini. Oke, kemudian cerita berpindah lagi setelah Leon sampai di kamarnya di dalam akademi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Leon kali ini mendapatkan ruangan yang jauh lebih besar. Dan setelah beristirahat dan berdebat dengan Luxion, Marie pun akhirnya datang untuk memberikan laporan kepada Leon. Namun entah mengapa, wajah Marie kali ini nampak terlihat gemetar dan menangis. Melihat ini, Leon pun langsung bertanya tentang apa yang sudah Marie lakukan. Dan karena Claire kali ini tidak ikut Marie, Leon pun merasakan sebuah perasaan buruk yang akan menghampirinya. Dan benar saja, setelah Leon memaksa Marie untuk mengatakan apa yang terjadi, Marie pun akhirnya mengatakan bahwa Claire sebenarnya sudah merubah target pria penangkapan game selanjutnya menjadi seorang wanita. Mendengar ini, Leon tentu saja langsung menjadi sangat kaget. Mengingat Leon tidak pernah tahu apakah mungkin di dunia ini untuk merubah pria menjadi wanita. Namun apa yang terjadi, Claire ternyata bisa melakukan hal itu. Memikirkan ini, Leon pun merasa bahwa dia telah salah memberikan tugas ini kepada Marie. Akan tetapi, hal ini 99% adalah kesalahan milik Claire. Jadi karena itulah, dengan senapan di tangan, Leon pun mulai berjalan untuk mencari Claire di dalam akademi. Namun ternyata, tidak hanya menggunakan kemampuan menyembunyikan dirinya, Claire juga mencoba melarikan diri dengan menyiapkan beberapa tipuan. Akan tetapi, berkat bantuan Luxion, Leon pun berhasil menemukan Claire di sebuah ruangan. Dan dengan senapan berisi peluru karet, Leon dengan sigap langsung mengarahkan senapannya ke arah tubuh bulat Claire. Melihat Leon, Claire pun langsung mencoba meminta maaf dengan alasan bahwa dia tidak tahu ternyata Aaron adalah salah satu dari target penangkapan. Ya di sini Claire sebenarnya juga meminta bantuan kepada Luxion untuk menghentikan Leon. Namun karena Luxion ternyata juga kesal terhadap Claire, Luxion memilih untuk mengabaikan permintaan Claire. Dan karena Leon juga sudah tidak menerima alasan lagi, dengan senapannya Leon pun langsung menembak tepat ke arah Claire. Yang mana hal itu membuat tubuh Claire menjadi terpental-pental di dalam ruangan. Hingga akhirnya Claire pun berakhir dengan menggelinding di depan kaki Leon.
Dalam perkataan Clear, dia menyebut Leon sebagai iblis yang mengerikan. Namun di sisi Leon dan Luxion mereka menyuruh Clear untuk merenungkan perbuatannya sendiri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Admin minta maaf karena jarang upload, karena beberapa minggu ini admin ada beberapa masalah. Tetap dukung channel ini dengan like dan subscribe serta komen untuk membuat admin terus update. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.